Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rahmat Arindi dari Prodi Manajemen Malam B1 dengan NIM 28921500073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa laporan keuangan. Baik, pada slide yang pertama yaitu ada lingkup analisa laporan keuangan. Lingkup analisa laporan keuangan ada tiga, dibagi tiga, yaitu yang pertama analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan yaitu mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan angka dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada analisa tren laporan keuangan, yaitu meliputi perubahan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu analisa perbandingan dengan industri, yaitu melihat kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Slide berikutnya, ada tujuan analisis laporan keuangan. Ada tiga tujuan analisis laporan keuangan, yaitu membuat keputusan, dapat membuat manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Lalu yang kedua ada memperlihatkan kesehatan keuangan bisnis, yaitu memberikan ide tentang kesehatan bisnis dan performa keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu menemukan potensi risiko dan peluang. Melihat faktor yang dapat menjadi risiko atau peluang bagi perusahaan. Berikut slide selanjutnya ada manfaat analisa laporan keuangan. Yang pertama ada kolaborasi tim, yaitu dapat memotivasi kerja tim dan membuat keputusan secara kolektif. Yang kedua, ada target bisnis, yaitu menentukan tujuan dan strategi bisnis untuk dikembangkan di masa mendatang. Lalu ada keuangan stabil, yaitu memperlihatkan kondisi keuangan bisnis sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Slide berikutnya ada hubungan akuntansi dan pengambilan keputusan. Di sini ada tiga. Yang pertama, data akuntansi. Data akuntansi yaitu mengumpulkan dan merekam data keuangan yang diperlakukan dalam pembuatan keputusan bisnis. Lalu yang kedua, ada analisa laporan keuangan, yaitu melakukan penyajian dan pembacaan laporan keuangan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam berbisnis. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu mengambil keputusan bisnis berdasarkan analisa laporan keuangan dan data akuntansi yang terkumpul. Pada slide berikutnya, perbedaan analisa akuntansi, analisis keuangan, dan analisa laporan keuangan. Yang pertama, analisa akuntansi. Analisa akuntansi berfokus pada perekaman transaksi keuangan dan pembuatan laporan keuangan. Lalu, analisa keuangan yaitu berfokus pada kinerja keuangan bisnis dari sudut pandang makro dan ekonomi. Sedangkan analisa laporan keuangan yaitu lebih berfokus pada interpretasi dan pemahaman laporan keuangan dalam konteks keputusan berbisnis. Slide selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dibagi menjadi tiga. Definisi, aspek penting, dan manfaatnya. Yang pertama, definisi merupakan laporan yang menyajikan suatu informasi posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
Lalu aspek penting yaitu menunjukkan sumber daya dan kewajiban perusahaan serta kinerja keuangan dan likuiditasnya. Manfaatnya dapat membantu pemilik, investor, dan kreditor dalam mengambil keputusan investasi. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Yang pertama ada definisi. Merupakan laporan yang dapat memaparkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Lalu yang kedua, ada aspek penting. Adalah mendefinisikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Dan yang ketiga, manfaatnya dapat membantu manajemen dalam menentukan strategi bisnis dan mencapai tujuan finansial perusahaan. Berikutnya ada laporan perubahan modal. Yang pertama definisinya, laporan keuangan yang menyajikan perubahan dalam modal suatu perusahaan pada periode tertentu. Lalu aspek pentingnya memperlihatkan sumber-sumber modal yang digunakan perusahaan, termasuk modal pemilik dan modal pinjaman. Manfaatnya, kita dapat membantu pemilik, investor, dan kreditor dalam memahami sumber modal dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Lanjut, pada slide berikutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki definisi yaitu laporan keuangan yang memaparkan arus kas. Arus kas tersebut merupakan arus kas masuk dan keluar dalam suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Aspek pentingnya yaitu memperlihatkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Manfaatnya dapat membantu manajemen dalam merencanakan aktivitas keuangan perusahaan dan mengambil keputusan finansial yang tepat. Berikut ada contoh perhitungannya yaitu PT Maju Pesona, laporan posisi keuangan pada pertanggal 30 Desember 2018. Di dalam aset memiliki kas, piutang, persediaan, mesin, dan total aktiva. Kasnya sebesar 100.000, lalu piutangnya 150.000, persediaannya 250.000, mesin 500.000, di total menjadi 1 juta. Lalu ada hutang dan modal. Di dalam hutang dan modal ada hutang lancar sebesar 200.000, hutang jangka panjangnya 400.000, modal saha 300.000, dan laba ditahan sebesar 100.000. Di total menjadi 1 juta. Proyeksi laporan laba rugi, penjualan bersih sebesar 2 juta, harga pokok penjualan sebesar 1.500.000. Laba kotornya yaitu 500.000. Berdasarkan laporan keuangan di atas, hitung dan jelaskan rasio keuangan yang dapat dibuat minimal 3 rasio keuangan. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Salah satu rasio likuiditas yang dapat dihitung adalah current ratio. Current ratio pengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rumus current ratio adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dari laporan keuangan aset keuangan. Aset lancar perusahaan adalah 500.000 dalam kurung kas ditambah piutang ditambah persediaan tutup kurung, dan kewajiban lancarnya
dan kewajiban lancar perusahaan adalah sebesar 200.000. Maka current ratio perusahaan adalah 500 dibagi 200 sama dengan 2,5 perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Lanjut, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Salah satu rasio solvabilitas yang dapat dihitung adalah debt to equity ratio. Debt to equity ratio mengukur seberapa besar kewajiban finansial jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Rumusnya yaitu debt to equity ratio sama dengan total uang dibagi total ekuitas dari laporan keuangan. Total utang perusahaan adalah 600.000. Dalam kurung hutang lancar plus hutang jangka panjang. Dan total ekuitas perusahaan adalah sebesar 400.000 modal usaha ditambah laba ditahan. Maka debt to equity rasionya perusahaan adalah rasio sama dengan 600.000 dibagi 400.000 sama dengan 1,5. Perusahaan memiliki kewajiban finansial jangka panjang sebesar 1,5 kali dari total ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Lanjut, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Salah satu rasio probabilitas yang dapat dihitung adalah gross profit margin. Gross profit margin mengukur beberapa besar laba kotor yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total penjualan. Rumusnya adalah gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100% dari laporan keuangan. Laba kotor perusahaan adalah sebesar 500.000 dan penjualan bersihnya perusahaan adalah 2 juta. Maka gross profit margin perusahaan adalah gross profit margin sama dengan 500 dibagi 2 juta dikali 100%. Sama dengan 25% perusahaan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 25% dari total penjualan bersih yang dilakukan. Pada kesimpulan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa analisa laporan keuangan adalah metode krusial untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan memahami jenis-jenis laporan keuangan dan fungsinya, perusahaan dapat memperlihatkan performa keuangan mereka dengan jelas, memperoleh kemampuan menganalisa data yang berharga, dan membuat keputusan yang lebih cerdas untuk kemajuan perusahaan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu